Oke, sekarang kita lanjut poin 27 ya. Dari orasi 2 Saint Gregorius dari Nazianzus ya. Nanti kalau udah selesai mungkin kita mau bahas ini ya. Ini saya pikir ini lebih mudah dipahami tentang pertanyaan-pertanyaan yang dasar ya. Misalnya apa itu iman, lalu apa itu kitab suci ya. Lalu ini ada pertanyaan, ada jawaban. Ya, jadi hal-hal basic yang dasar tentang pengakuan iman, tentang Allah, tentang Kristus, ya, tentang Roh Kudus, tentang gereja, ya, ini yang ada di dalam pengakuan iman. Nah, ini ada 600 lebih pertanyaan-pertanyaan ya. Pokok-pokok iman kita. Ya, ini sebetulnya katekisasi untuk persiapan baptisan. Misalnya, mengapa gereja itu kudus atau Katolik? Bagaimana gereja kudus ketika dia memiliki orang-orang berdosa? Atau mengapa gereja itu kudus? Nah, ini seputar gereja. Jadi, ini pengantar ya, pengantar kita nanti masuk ke dogmatika yang lebih dalam. Nanti kita akan bahas beberapa doktrin penting, misalnya dari Saint Maximus, ya. Lalu kemarin saya sudah ada kasih buku ini ya, yang ini ya, ini Lowski ya, ini udah ada. Oke. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang teologi itu apa, wahyu itu artinya apa, Tritunggal dan sebagainya. Ya, ini isinya. Tapi kita mau, ini ada dua ini. Tapi kita mau masuk ke, ya ini persiapan dulu. Ya orasi 2. Oke. Nah, ini satu bahan katekismus ya. Ini ada. Nah, ini kita akan bahas tentang pasal-pasal pengakuan iman ya, yang dasar. Baru nanti setelah itu Lowski ya. Ini lebih sulit. Ini dasar dan ini persiapan kita. Oke. Pertemuan kita masih panjang hari ini yang kelima ya. Ya. Coba kita baca. Yusuf baca. Sekali lagi. Dan peduli yang kita sadari dan akan menilai penyimpanan rasa sakit untuk diri mereka sendiri dari kesusahan orang lain seperti yang dikatakan oleh Allah ketua mereka dan akan menyediakan untuk menggunakan oleh mereka yang banyak baik hasil kerja keras dan investigasi mereka sendiri dan apa yang mereka dapat pinjam dari orang lain dan mereka tidak mempertimbangkan apapun bahkan dari yang terkecil yang mereka temukan atau yang luput dari pencarian mereka sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh penting terhadap kesehatan atau kesehatan. Dan apakah tujuan dari semua ini agar seorang dapat diri beberapa hari lebih lama di bumi. Meskipun dia mungkin bukan orang yang baik, dan di salah satu yang paling jahat yang mungkin lebih baik karena kehidupannya
untuk mati sejak dulu. Agar terbebas dari kejahatan penyakit yang paling serius, tapi seandainya dia adalah orang baik, berapa lama dia bisa hidup selamanya, atau apa yang akan dia peroleh dari kehidupan di dunia ini, yang merupakan berkat terbesar jika seseorang menjadi waras dan berakal sehat untuk berusaha dibebaskan. Iya. Nah, di sini Gregorius menjelaskan tentang penyembuh tubuh kita akan bekerja keras, ya, berjaga-jaga, peduli terhadap kesehatan kita. Jadi tubuh memang penting ya. Oke. Dan bahkan tubuh kita itu bisa self recovery ya, bisa menyembuhkan sendiri. Oke. Nah, mereka akan berusaha keras untuk menyembuhkan penyakit kita dengan menggunakan hasil kerja keras dan investigasi mereka sendiri, serta apa yang mereka pinjam dari orang lain. Mereka tidak mengabaikan rincian terkecil yang mereka temukan karena setiap aspek dapat memiliki pengaruh penting terhadap kesehatan atau bahaya. Nah, tapi tujuan dari semua ini adalah agar seseorang dapat hidup beberapa hari lebih lama di bumi. Meskipun mungkin orang tersebut bukan orang yang baik, tetapi salah satu yang paling jahat. Jadi bisa orang baik atau orang jahat, dia akan merawat tubuhnya. Ya. Tapi itu hanya untuk hidup beberapa hari atau beberapa tahun doang di bumi. Gregorius menyatakan bahwa dalam beberapa kasus mungkin lebih baik bagi orang jahat untuk mati sejak dulu agar terbebas dari kejahatan yang merupakan penyakit yang paling serius. Ya, jika orang tersebut adalah orang baik, berapa lama ia bisa hidup di dunia ini? Selamanya? Atau apa yang akan ia peroleh dari kehidupan di dunia ini yang merupakan berkat terbesar jika ia menjadi waras dan berakal sehat untuk berusaha dibebaskan. Ya. Jadi menjaga tubuh itu aja sebetulnya nggak cukup. Tubuhmu sehat, ya kamu akan hidup mungkin lebih lama di bumi. Ya, kamu perhatikan jangan goyang-goyang kaki aja. Ya. Tubuhmu sehat, ya mungkin akan hidup lebih lama di bumi. Tetapi apa yang akan kamu peroleh dengan tubuh yang sehat itu? Kalau tanpa ada jiwa yang sehat juga. Nah ini, tubuh penting, kita jaga, kita rawat. Tapi kalau hidupnya jahat, untuk apa? Tubuhnya sehat, tapi hidupnya merampok, mencuri, untuk apa? Iya kan? Nah, jadi Gregorius mengatakan bahwa kesehatan rohani jauh lebih penting daripada kesehatan fisik. Bukan berarti fisik itu nggak perlu ya, tapi rohani itu jauh lebih penting. Nah, memang penyembuhan fisik memberikan tambahan beberapa hari di bumi. Ya kan, kita bisa hidup lebih lama. Kalau kita nggak jaga kesehatan, mungkin ya kita umur 40, 50 udah mati kali ya. Oke, kamu jaga kesehatan, oh jadinya 70, 80. Tapi penyembuhan fisik tanpa penyembuhan rohani, nah ini yang jadi masalah. Ya, penyembuhan fisik memberikan tambahan beberapa hari di bumi, tapi penyembuhan rohani membawa itu bedanya. Oke, nah Gregorius mengajak kita untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih dalam. Apa itu? Kesehatan rohani dan keselamatan jiwa. Ya. Maka kalau kamu kemarin kan belajar sama Pak Ning ya, tubuh, pikiran, ya, jiwa. Mungkin dia nggak pernah belajar seperti ini ya, tapi ada hal-hal yang dia sampaikan itu benar. Tubuh harus sehat supaya pikiran, rohaninya juga sehat. Ya, nah, jadi seimbang gitu. Nah, fokus utama kita haruslah apa?
mencapai kesehatan rohani melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini penting kita sebagai orang yang mau belajar teologi. Atau kamu nanti jadi seorang pemimpin rohani. Ya, atau friend leader. Ya, kamu belajar seperti ini memang buku-buku seperti ini memang mengisi pengetahuan kita tentang teologi. Ya. Tapi teologi itu juga menyembuhkan rohani kita. Makanya nanti kamu belajar dan ya, praksis itu berarti ini pemurnian lewat lewat pelajaran teologi seperti itu. Ya. Lalu nanti ada namanya kontemplasi. Oke. Situ kamu bisa melihat, nanti kita belajar ya tentang segala sesuatu, logos atau logoi ciptaan. Apa yang Tuhan semua ciptakan, dia sesama melihat alam. Ini adalah untuk mengenal Sang Logos, itu Kristus. Pusatnya di sini. Jadi kan nanti kamu baca ini ya, itu mengenal Kristus. Kalau kamu kontemplasi, kamu baca lagi. Ya. Jadi di sini sebelum praksis ada namanya pengetahuan. Pengetahuan itu ya teologi. Ini pengetahuan ini adalah bentuk praksis pemurnian. Jadi kamu belajar di sekolah ini, belajar teologi, jangan cuma dapat nilai A doang atau B misalnya. Pengetahuan doang. Ya, atau nilainya 90 bagus. Pengetahuan. Tapi bagaimana teologi itu memurnikan kita? Ya, nah ini di sini nanti pemurnian tubuh, oke, dan sini ya atau spirit. Nah, ini pemurnian inilah yang kalian belajar nanti di spiritualitas atau disiplin rohani. Ya, ini belajar tentang apa itu jiwa dan sebagainya. Nah, lalu kamu kontemplasi ya, dengan tujuannya menemukan logos. Kamu melihat namamu, kamu akan menemukan logos Allah, Kristus. Baru nanti yang ketiga, itu namanya teologi. Nah, ini namanya gnosis. Jadi, kamu sudah melihat bukan logos atau logoi lagi, tapi logos. Ini logos kecil, ini logos besar. Inilah Kristus. Jadi pada ujungnya hidup kita itu akan kembali kepada Kristus. Jalan pulang orang. Pulang lagi, balik rumah. Hanya adalah Sang Logos Kristus ini. Ya. Nah, saya ingin kalian nanti
belajar ini tentang apa itu logos, logoi, dan kembali lagi kepada Sang Kristus. Ya, kembali kepada Sang Kristus atau logos itu. Eh, ya, sebentar ya. Ini juga dipelajari nanti. Banyak yang mesti kalian pelajari. Ya. Yang ini. Nah, ini ya. Tentang ini. Praksis, kontemplasi, teologia. Nah, itu ada di sini. Jadi kamu belajar apapun di sini, 3 itu jangan lupa. Yaitu nih, praksis, teoria, teologia. Praksis itu pemurnian hati, teoria itu kontemplasi alam, logoi tadi, dan teologi itu ya pengamistik tentang kamu memahami logos itu. Nah, ini sama ini ya. Eh, ini ya, ini penting. Kan tadi ada istilah nih, jiwa, spirit, ya, roh maksudnya. Apa itu artinya? Nah, ini belajar di sini. Jiwa itu artinya apa? Nus, hati, pikiran. Nah, itu harus tahu. Kemudian hawa nafsu. Nah, ini atos. Karena untuk menjalani yang namanya pemurnian, ya seperti tadi kata Gregorius, harus mencapai apa ini? Kesehatan rohani. Nah, kamu harus ngerti apa yang ada di dalam rohmu. Apa yang ada dalam tubuhmu kita tahu. Oh, dalam tubuh saya ada jantung, ya kan? Ada paru-paru, ada darah, ada ginjal, usus. Tapi apa yang ada di dalam jiwamu? Kamu tahu nggak isi dari jiwamu? Apa yang ada di dalam jiwamu tahu?
Nggak tahu kan? Ada isinya. Kalau dalam tubuh kita dulu belajar ya, biologi misalnya. Oh, ada usus, ada jantung, ada hati, ada ginjal, paru-paru, ada darah, ya kan? Nah, terus kamu belajar fungsinya masing-masing. Fungsi ginjal apa, fungsi ya apa organ tubuh kita tahu. Otot misalnya, tulang, ya kan dalam tubuh kita ada tulang namanya. Tapi kita lupa, tadi Gregorius bilang, kita tahu kesehatan fisik, tapi kita mengabaikan apa? Kesehatan rohani. Nah, supaya kamu sehat secara fisik kan kamu harus menjaga kakimu, tubuhmu, tanganmu, ya kan, badanmu, olahraga, gerak gitu misalnya ya. Senam lah kalau dulu dia di sekolah. Tapi bagaimana dengan roh kita atau jiwa kita? Seperti apa itu? Isinya apa? Kamu aja nggak tahu. Gimana kamu jaga? Ya kan? Ya. Kalau kita jaga kesehatan mata kan, oh kita lihat ini mata saya, oh berarti baca nggak boleh gelap-gelap. Itu kita jaga. Ya, karena kamu bisa lihat mata. Kalau gelap-gelap nggak bisa lihat. Kalau kamu paksa nanti dia bisa rusak. Tapi bagaimana dengan kesehatan rohani? Yang isinya aja kamu nggak tahu tuh isinya apa itu roh. Nah itu yang diajarin nanti kalian sama Pak Yayan ya. Saya sudah kasih bukunya ya. Nggak salah ini kan ada. Sudah dibahas belum buku ini? Belum ya. Nah, nanti ada inilah isi dari roh kita. Ada namanya jurumudi. Ada namanya logismoi. Ada namanya hawa nafsu. Ada namanya air mata. Ada namanya hati. Ya. Nah, ada namanya hawa nafsu. Apatheia. Nih, patos namanya. Nah, ada namanya nus. Ya. Bukan anus kamu, bukan. Iya. Nah, itu namanya ada nus, ada hati, ada hawa nafsu, tapi ada nepsis. Nah, ini istilah-istilah ini kamu harus tahu. Nah, ini bukunya udah dikasih, kamu bisa baca. Nah, makanya di sini kamu belajar nanti. Nah, ada nus kan? Ini apa yang ada di dalam jiwa kita? Nus, hati, logismoi. Sama kayak tubuhmu, kamu harus tahu organmu apa, yang mana yang sakit, sehingga kamu bisa jaga. Misalnya matamu, oh, udah mulai ini nih, agak buram, kamu udah berarti mesti jaga nih. Jangan sampai kamu baca sambil tiduran atau kamu main di tempat apa baca di gelap. Nah, kan kamu bisa lihat matamu karena kamu bisa lihat karena kamu tahu organ tubuhmu apa, yang mana yang sedang sakit. Nah, gigimu sedang sakit. Oh, berarti kamu mesti jaga. Jangan tidak sikat gigi misalnya atau jangan makan permen dulu, ya kan? Nah, bagaimana dengan roh? Pak Gregorius kan tadi di sini menjaga kesehatan roh jauh lebih penting bahkan daripada kesehatan fisik. Nah, kamu harus tahu. Di sinilah nanti kamu belajar tentang teologi, ya. Kamu belajar apa sih yang ada di dalam jiwa itu? Apakah jiwa itu sama dengan roh? Ya, apa yang ada di dalam jiwa? Tadi saya udah kasih tahu, ada nus, ada hati, dan pikiran.
Ya. Bahkan apa yang ada di dalam jiwa itu punya 3 kekuatan. Nah, sama kayak organ tubuhmu punya kekuatan kan. Matamu punya kekuatan untuk melihat. Kakimu punya kekuatan untuk ya, tanganmu untuk mengangkat. Ada kekuatannya. Jantungmu punya kekuatan untuk memompa darah. Ya. Ginjalmu punya kekuatan untuk mensaring racun-racun. Nah, kalau ginjalmu rusak, kamu tubuhmu akan penuh dengan racun sehingga membuat kamu sakit. Nah, dalam jiwa juga sama, punya kekuatan-kekuatan. Ya, ada nus, nah ada akal budi, dan ada roh atau spirit. Nah, ini yang ada dalam jiwa kita. Ya, nah ini 3 kekuatan jiwa. Nah, ini memang kita pelajarinya dari buku ini. Orthodox Psychotherapy, The Science of the Father dari Hierotheos Flakos. Ini buku Flakos. Ya, ini yang ada di dalam jiwa kita. Yang pertama apa? Nus. Ya, coba kamu harus paham di kesehatan rohani. Jadi kamu harus tahu apa saja isinya, apa saja organnya. Sama seperti kamu tahu organ tubuhmu. Ya. Nah, sehingga kamu bisa jaganya lewat praksis, kontemplasi, teologi. Ya. Coba baca ini. 3 kekuatan jiwa. Nih, baca Hermawan. Dalam buku Orthodox Psychotherapy, The Science Fathers, Hierotheos Flakos. Struktur 3 kekuatan jiwa dijelaskan sebagai bagian dari antropologi. Mari kita uraikan 3 kekuatan jiwa berdasarkan. Iya. 3 kekuatan jiwa. Buku ini membahas kekuatan-kekuatan jiwa dalam beberapa konteks yang bisa jadi membingungkan karena penyebutan 3 kekuatan dapat merujuk pada aspek yang sedikit berbeda. Oke. Ya, nah nanti di sini kamu bisa pelajari jiwa dengan roh itu sama nggak? Hah? Nah, kamu baca dulu. Ya, coba baca lagi yang benar. 3 kekuatan jiwa. Nus, akal budi, logos dan roh spirit. Kan saya udah bacain nus, berarti kamu ikuti. Jangan baca sendiri lagi. Belajar dari orang yang udah ucapin gitu loh. Ya, kok gitu aja kok bingung. Terus. Ini menjelaskan bahwa jiwa manusia diciptakan dari Tunggal Maha Kudus. Iya. Bapa, Putra, dan Logos dan Roh Kudus. Putra atau Logos. Ya. Alat Tritunggal itu Bapa, Putra atau Logos, dan Roh Kudus. Ya. Terus sini jiwa dipahami. Udah ganti, kamu salah-salah terus. Terus jiwa kecil ya. Nah, terus terus sering disebut sebagai mata jiwa. Terus adalah fakultas tinggi yang mampu mengalami kebenaran ilahi secara langsung, menerima anugerah Tuhan dan memasuki persekutuan dengannya. Ini adalah bagian terdalam dan paling penting dari jiwa. Oke. Nah, apa yang ada di dalam jiwa? Yang pertama, nus.
Ya, yang pertama nus, ini harus tahu. Jadi apa yang ada di dalam, bagaimana kalau mau menjaga kesehatan rohani atau kesehatan jiwa? Berarti jaga apa? Jaga apa yang ada di dalamnya kan? Gimana menjaga anggota tubuhmu? Ya, jaga apa yang ada di dalam tubuhmu. Kan gitu. Matamu, mulutmu, kamu jaga. Jantung, kan gitu. Nah, apa yang ada di dalam jiwa kita? Nus. Itu yang harus kita jaga supaya sehat. Kan gitu. Kalau kamu nggak tahu apa yang mau dijaga, gimana kamu bisa jaga kan gitu. Iya kan? Paham nggak di sini? Jadi yang pertama ada nus. Apa itu nus? Kamu punya mata kan, kalau dalam tubuhmu matamu ini kan. Ini ini mata fisik. Mata jasmani. Tapi ada juga mata yang jiwa, yang nggak kelihatan, yang roh. Apa itu namanya? Mata jiwa atau nus. Ya kan? Yang tidak kelihatan. Nah, nus ini adalah apa? Nah, jadi jiwa kita tuh punya mata. Jadi nggak cuma tubuhmu, jiwamu punya mata. Mata inilah yang fungsinya apa? Melihat, mengalami kebenaran ilahi, menerima anugerah Tuhan. Iya. Ini bisa berhubungan dengan Tuhan itu apa? Jiwa kita. Tapi yang lebih spesifik lagi apa? Nus. Nah, ini kalau jiwa kita mau sehat nih, kata Gregorius, berarti nusnya harus sehat. Kayak tubuhmu mesti sehat. Berarti apa yang mesti sehat dalam tubuhmu? Ya semua organnya kan. Kalau ada satu yang nggak sehat, kamu akan sakit. Jangankan ini, gigimu aja lah sakit. Kamu sudah meriang, demam kan. Apalagi misalnya jantungmu tersumbat, udah bisa mati gitu. Nah, kalau kita jaga kesehatan fisik, kata Gregorius, ya kita memang bisa hidup lebih lama di bumi. Tapi jangan lupa, kesembuhan rohani atau jiwa ini lebih lama lagi, kekal ini bahkan. Nah, oleh sebab itu kamu mesti tahu apa yang mesti kamu jaga. Salah satunya nih nus. Ini harus paham ya, nus ini. Karena nanti istilah ini sering kita pakai. Nus itu mata jiwa atau fakultas tertinggi dari dari jiwa. Ya, ini adalah bagian terdalam dan paling murni dari jiwa. Yang kedua nih, baca Paula, akal budi. Ini adalah fungsional jiwa, kemampuan untuk berpikir, merumuskan konsep dan berkomunikasi atau budi berfungsi dengan baik ketika diperangi. Nah, yang kedua, di dalam jiwa itu ada apa? Akal budi atau logos. Logos kecil ini. Ya. Nah, ini kalau ini kayak tubuh kita punya otak. Otak ini untuk berpikir, ya kan? Ya. Berkomunikasi. Nah, di dalam jiwa ini namanya logos atau akal budi. Apa itu? Ini fakultas rasional dari jiwa. Untuk berpikir, merumuskan konsep. Jadi sebelum otakmu berfungsi,
Nah, yang membuat otak kita berfungsi itu apa? Logos kita. Ya. Kalau jiwamu terganggu, misalnya, kamu sering lihat orang-orang gila tuh di jalan, ya ngoceh sendiri, nangis sendiri kan gitu kan. Pernah kan lihat ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa? Ya kita sebut aja orang gila. Ya begitu. Kenapa kok dia bisa jadi seperti itu? Karena otaknya rusak. Ya, otaknya rusak itu karena apa? Karena logosnya tidak lagi berfungsi. Nah, maka kita sebut dia sakit jiwa. Sakit jiwa atau eh, orang gila. Ya, kita sering bilang ini kayak gini. Nggak tegak lagi, udah miring. Ya, otaknya nggak berfungsi karena logosnya ini. Sebab nus, logos itu semua ada di mana sih? Di dalam jiwa kan? Nah, jiwa itu ada di mana? Di dalam tubuh kita. Jadi jangan bilang jiwa itu di samping saya gitu, di luar tubuh. Ada di dalam tubuhmu. Jadi yang membuat tubuhmu bisa bergerak, tubuhmu berfungsi, otakmu berfungsi, matamu berfungsi, itu karena ada jiwa. Ya. Nah, kemudian ada roh atau spirit. Coba baca. Sebab ini bisa menuju pada dosa jiwa atau dalam pengertian yang lebih tinggi, kemampuan jiwa untuk menerima dan bersekutu dengan Roh Kudus. Iya. Nah, jadi di dalam jiwa itu ada namanya roh. Yang kita sebut sebagai pneuma, pneuma atau spirit. Nah, jadi roh itu apa? Dorongan vital jiwa atau kemampuan jiwa untuk menerima dan bersekutu dengan Allah, dengan Roh Kudus. Nah, ini keunikan manusia itu di sini. Manusia punya roh atau spirit. Ya. Oke. Nah, kemudian tiga kekuatan jiwa yang berkaitan dengan nafsu atau energi, ya, nous, epitumia, dan timos. Nah, di sisi lain, ketika membahas tentang nafsu dan perjuangan spiritual, buku ini sering merujuk pada tiga energi atau kekuatan jiwa yang paling langsung terlibat dalam interaksi dengan dunia dan prone terhadap distorsi menjadi nafsu. Nah, memang nanti kamu lihat di dalam jiwa, tadi ada nous ya. Oke. Nah, di dalam nous itu ada lagi selain nous ada yang namanya tadi ada namanya logos, ada namanya pneuma. Tapi selain itu ada juga yang namanya ini epitumia. Ya. Nah, epitumia ini adalah nafsu, keinginan atau kerinduan. Jadi, kamu bisa punya rasa rindu atau punya nafsu keinginan, ya, misalnya untuk dipuji, itu dari epitumia kita. Nah, atau misalnya nafsu seks, next seks ya, itu epitumia.
Oke, nafsu makan itu epitomia. Bahkan yang dosa itu misalnya serakah. Kemarin baru-baru itu ada yang menjarah rumah pejabat, ya. Itu karena ada nafsu keinginan atau kerinduan, ya, merindukan sesuatu. Nah, karena itu ada di dalam jiwa kita sehingga kita punya itu. Nah, yang ketiga adalah timos. Ini tadi nus ini bisa dikatakan ini, ya, fakultas noetiknya nus, tapi ada juga energi kemauan atau keberanian atau sesuatu yang amarah dan yang irasional. Nah, timos adalah dorongan jiwa untuk menolak apa yang dianggap merusak atau berbahaya atau mengejar apa yang dianggap benar. Ini timos ini lebih kepada keberanian. Misalnya berani melawan dosa, ya, atau berjuang untuk kebajikan. Tapi ketika terdistorsi atau jadi dosa, timos ini menjadi amarah, benci, iri hati, cemburu, kebencian. Nah, itu karena timos. Kalau kayak gini nafsu ini, nafsu seksual, nafsu apalagi misalnya serakah, makan berlebihan, itu dari epitomia. Tapi kalau kayak amarah, benci, iri hati itu dari timos. Nah, epitomia, timos dan nus ini tiga-tiganya ada di dalam jiwa. Kalau nusnya baik, maka pikirannya baik. Kalau nusnya jahat, jadi logismoi, pikiran jahat. Nah, ini logismoi. Ini logisme itu ada yang baik, ada yang jahat. Tapi selain pikiran atau logismoi, ada namanya epitomia, nafsu. Nafsu ada yang baik, ada yang jahat. Kerinduan. Kalau kerinduan pada Allah itu bagus. Kerinduan untuk berdoa itu bagus. Tapi kerinduannya pada hal-hal yang jahat, misalnya pada seks, itu jadi dosa. Sama timos. Timos itu kalau kamu marah pada dosa, itu bagus. Tapi kalau kamu benci atau iri hati kepada seseorang, itu jadi dosa. Nah, inilah makanya harus dijaga. Sama kayak matamu. Matamu, kalau kamu pakai buat lihat sesuatu yang baik, bagus kan. Tapi kalau matamu dipakai buat nonton yang nggak bagus, ya baik, jadi dosa. Nah, sama misalnya kayak amarah ini, kalau kamu pakai untuk melawan dosa, jadi bagus. Amarah melihat sesuatu yang nggak baik, kamu marah, kamu tegur temanmu, itu bagus. Itu timos. Ya. Tapi kalau kamu pakai amarah untuk sesuatu yang jahat, itu jadi dosa. Nah, dari semuanya ini, nus itu bertugas mengendalikan, memurnikan epitomia dan timos. Supaya amarah dan nafsu itu diarahkan kepada tujuan alamiahnya yang baik, yaitu mencintai Tuhan dan kebaikan, dan menolak dosa dan kejahatan. Iya. Nah, jadi konsep pertama dari tiga kekuatan jiwa, nus, akal budi, dan roh, lebih menekankan pada struktur fundamental jiwa manusia sebagai gambar Allah. Konsep kedua, nus, epitomia, timos, lebih berfokus pada energi-energi jiwa yang paling langsung terlibat dalam perjuangan melawan nafsu dan interaksi dengan dunia material, serta peran nus dalam mengendalikan energi-energi ini. Ya,
Jadi dia ada nus akal budi roh, ada nus epitumia timos. Nah, ini organ-organ yang ada di dalam jiwa kita. Ya. Nah, ini nanti kalau kamu bahas lagi tentang nafsu itu lebih dalam lagi. Ada yang tadi ya, ada pathos, ada epitumia. Jadi udah kita bahas. Nah, kita sekarang eh, nah, kita mau bahas apa itu, ini lebih ini lagi ya. Ya, ya. Nah, ini saya pernah share yang ini. Hmm. Eh, Sebentar ya. Kok filenya hilang? Nah, ini ya. Oke. Nah, kita mau lihat ini. Nah, ini ada 200 teks, 200 teks ya dari Saint Maximus yang bahas juga tentang nus ini. Bahas tentang nus, intelek, bahas tentang nanti praksis, kontemplasi, teologi ya. Nah, kamu bisa baca-baca itu. Nanti kita juga mau bahas. Ya. Tapi saya mau pertama untuk menjaga kesehatan rohani ini, kamu tahu dulu organ-organnya apa nih yang mesti dijaga. Karena kalau enggak kan apa yang mau dijaga kamu nggak tahu. Oke. Nah, tadi ada nus, ada logos, akal budi, roh atau pneuma ya atau spirit. Nah, sekarang eh, kita bahas lagi roh dan jiwa, bedanya apa? Sebentar ya, saya cari dulu.
Ini 3 kekuatan udah ya tadi. Eh, Nah, di dalam jiwa kita itu juga nanti ada namanya hati. Ya. Dalam jiwa kita itu ada juga namanya hati. Dan ada istilah lagi yang namanya hati nurani. Iya. Dan ini kompleks ini, banyak ini. Gregorius bilang kan kamu harus jadi dokter jiwa. Ya kan? Pemimpin rohani itu memimpin roh atau jiwa yang nggak kelihatan, yang abstrak. Tapi bukan berarti nggak bisa dipelajari. Ada hal-hal seperti itu. Nah, di sinilah kamu dalami. Ya. Nah, kita mau belajar dulu apa itu jiwa pada tumbuhan, binatang, dan manusia. Loh, binatang, manusia, binatang, tumbuhan punya jiwa nggak? Nah, kita lihat beda nanti dengan jiwa manusia. Ya, kita lihat pengertian jiwa dulu. Oke. Siapa yang belum baca ini? Kamu udah? Hah? Oke, sebelah sini aja. Ini kamu belum. Selvin. Psikoterapi, the science of the fathers. Ya. Flakos. Jelaskan tidak mendasar. Iya. Flakos. Ya, jiwa atau psyche ya. Ini bacanya iya. Atau psikis ya, psike ya. Ya. Terus jiwa dipandang sebagai fungsi kehidupan. Nah, jiwa itu adalah apa? Ya, maka yang namanya hidup, makhluk hidup itu punya prinsip kehidupan. Binatang kan hidup ya. Tumbuhan kan juga. Maka mereka juga punya jiwa. Atau jiwa itu sebagai, karena jiwa itu dipandang sebagai prinsip kehidupan. Terus iya, yang membuat hidup binatang, tumbuhan itu bisa bergerak ya karena ada pembawa kehidupannya. Terus jadi binatang dan tumbuhan memiliki jiwa yang memberikan kehidupan. Tumbuhan, indera, dan perasaan. Iya. Binatang, tumbuhan punya jiwa yang memberikan mereka kehidupan, pertumbuhan. Iya. Namun perbedaan sosial antara manusia dan binatang terletak pada jenis jiwa yang tinggi dan kehidupan. Iya. Jadi apa bedanya antara manusia dan binatang, tumbuhan? Jenis jiwanya, ya, nah, lebih gede lah. Jenis jiwa yang mereka miliki dan manusia itu punya roh. Nah, ini yang nggak dipunya oleh binatang dan tumbuhan.
Ya, oke. Dia diciptakan Hmm. dari manusia dengan khusus. Itu adalah fakultas spiritual tertinggi manusia yang memiliki kemampuan untuk bersekutu dengan Allah, menerima anugerahnya dan mencapai teosis atau deifikasi. Iya. Nah, perhatikan ini berat ini. Manusia diciptakan dalam gambar Allah. Binatang, tumbuhan enggak. Ya. Nah, ini yang membedakan secara fundamental dari semua ciptaan lain. Nah, gambar Allah ini yang ada dalam manusia ini terkait erat dengan jiwa rasional dan noetik manusia atau nous tadi. Makanya manusia punya nous tadi, mata jiwa. Kalau binatang ada nggak? Tumbuhan? Nggak ada. Karena mereka tidak dicipta dalam gambar, ya. Sehingga kalau kita punya nous, maka kita bisa bersekutu dengan Allah kan. Tadi kan nous itu mau bisa menerima anugerah kan, atau mencapai teosis kan. Nah, binatang, tumbuhan, dia tidak punya nous, sehingga dia tidak punya, kita tidak mengatakan dia mencapai teosis kayak gitu. Tapi bukan berarti nanti binatang, tumbuhan itu akan binasa. Itu nanti lain lagi ceritanya gitu ya. Nah, kita pelajari di Maximus. Mereka yang nggak punya nous, bisa nggak mereka ini itu dengan Allah. Nah, nanti semua ciptaan itu punya logos. Masuk binatang, tumbuhan punya logos, binatang juga punya logosnya. Nah, logos ini berasal dari mana? Logos yang berpesan. Ya. Nah, jadi nanti ini akan terserap masuk ke dalam logos yang besar ini. Walaupun mereka nggak punya nous, ya, ibaratnya nggak punya hak istimewa. Kita punya sebagai manusia. Nah, karena apa? Karena kalau kita punya nous, kita punya kemampuan apa? Oke, itu ya. Coba baca ini, kamu Samuel. Binatang memiliki jiwa iya, dan jiwa tapi sensual nous, soul. Iya, yang terbatas pada biologis dan rawi. iya. Mereka tidak memiliki fakultas rasional dan neotik yang memungkinkan persekutuan dengan Tuhan atau pemahaman dan kebenaran. Sedangkan jiwa pada tumbuhan adalah jiwa vegetatif atau nutritif. Isinya terbatas pada memberi kehidupan pertumbuhan dan reproduksi pada tumbuhan. Oke. Jadi kalau binatang punya jiwa, tumbuhan punya. Kalau jiwa pada binatang itu disebut apa? Jiwa indrawi. Nah, kalau tadi kita punya namanya jiwa noetik ini. Atau jiwa rasio. Nah, kalau binatang sensual. Fungsinya apa? Fungsinya cuma fungsi biologis. Rawi ya, seperti untuk cari makan, untuk bertahan dari musuh, untuk berkembang biak. Contoh tikus. Tikus itu indrawinya kuat loh. Dia cium
cium, iya, bau makanan dia langsung datang. Ya. Nah, fungsi biologisnya juga kuat. Dia beranak cucunya cepat. Tikus, kucing, ya kan. Nah, tapi mereka makanya disebut punya jiwa karena bisa berkembang biak, bisa bertahan hidup, melindungi anaknya, ya kan, kayak anjing itu misalnya. Tapi jiwanya hanya sebatas fungsi biologis dan indrawi. Jiwanya nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena dia tidak punya jiwa rasional tadi, atau noetik tadi. Paham nggak? Dia nggak bisa kamu ajarin tentang pemahaman akan kebenaran ilahi. Kamu bain dia nggak bisa. Ya, gitu. Karena dia hanya punya jiwa indrawi. Kalau tumbuhan gimana? Namanya apa? Iya, fungsinya terbatas pada memberikan kehidupan, pertumbuhan, dan reproduksi pada tumbuhan. Ya, jadi hanya buat jiwanya hanya tumbuhan itu hanya untuk bertumbuh doang dan ya dan reproduksi gitu. Ya. Nah, tadi kita udah jelaskan, Plakos menjelaskan bahwa jiwa manusia punya 3 kekuatan, nous, akal budi atau logos, dan roh atau spirit. Kamu ingat ya istilah-istilah ini. Ini mencerminkan gambar Allah Tritunggal. Ya. Coba baca nih. Vera. Sementara Sekarang binatang jiwa yang takut dan indrawi. Mereka tidak berdoa dalam pengertian yang hubungan spiritual dan alam. nah, jadi mereka nggak punya roh. Tapi punya jiwa, tapi nggak punya roh atau spirit. Dalam pengertian yang memungkinkan hubungan spiritual atau hubungan rohani dengan Allah. Ya, terus Manusia ya apa yang membutuhkan mereka untuk dan hidup dalam persekutuan dengan berbeda dengan binatang yang jiwa indrawi atau sensual flow yang memungkinkan mereka bergerak dan memiliki indera serta manusia yang jiwa rasional dan magic dengan nous dan roh yang memungkinkan persekutuan dengan Tuhan. Jiwa tumbuhan tidak memiliki kemampuan tersebut. Jiwa tumbuhan tidak memiliki nous atau budi, roh indera atau kemampuan untuk bergerak secara independen dalam pengertian yang sama dengan binatang. Iya, bahkan jiwa tumbuhan itu hanya jiwa pertumbuhan ya. Dia beda juga dengan jiwa binatang. Kalau binatang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi pergerakan tumbuhan itu terbatas. Dia bergerak, artinya iya bisa bertumbuh ke atas. Itu namanya gerak, ya. Nah, jadi perbandingannya menurut Plakos, tumbuhan memiliki jiwa vegetatif untuk apa? Kehidupan, pertumbuhan, dan reproduksi. Kalau binatang, untuk nah, sedangkan manusia, jadi kamu tahu ya, sama jiwa kita itu jiwa yang rasional dan noetik. Jadi dia punya vegetatif, punya indrawi, semua diborong kalau jiwa manusia. Ya, indrawi ada nggak sama kita? Ada. Vegetatif ada. Nah, tapi ditambah lagi rasio. Jadi manusia itu memang disebut mikrokosmos yang ada di tumbuhan, yang ada di binatang, yaitu ada sama kita. Ya. Nah, maka kita disebut jiwa rasional dan noetik. Punya apa? Nous, akal budi atau logos, dan roh atau pneuma tadi, spirit. Diciptakan dalam gambar Allah
Iya. Jadi jiwa rasional itu punya fungsi semua. Vegetatif ada nggak? Ada. Indrawi ada. Tapi ditambah apa lagi? Iya, ada rohnya. Persekutuan spiritual dengan Tuhan. Sehingga manusia bisa menyembah, bersekutu, beribadah sama Tuhan. Itu ya. Oke, ini yang kamu harus tahu perbedaan jiwa pada tumbuhan, binatang, dan manusia. Oke, kemudian sekarang kita gali lagi lebih dalam apa yang ada di dalam jiwa lagi, ya. Istilah yang lain. Ini masih tentang jiwa ya, atau psyche. Coba baca nih, Ignat. Definisi. Oh, Despita, sorry, salah aja. Kalau ini dimulai dengan kita jual sebagai aksi yang sederhana, berbentuk rasional dan diciptakan menurut gambar Allah. Jiwa berbeda dari kehidupan biologis semata, ia adalah beban kehidupan dan manusia yang memberikan kehidupan, kebutuhan, dan kemampuan bernalar. Jiwa diciptakan bersamaan dengan tubuh, bukan sebelum atau sesudah. Oke. Jadi jiwa itu adalah substansi hidup sederhana, tak berwujud, rasional, dan noetik, dicipta menurut gambar Allah. Nah, ini kamu harus paham ini. Apa jiwa manusia? Substansi hidup yang sederhana, tak berwujud, dan noetik, dicipta menurut gambar Allah. Oke. Ya, jiwa itu pembawa, terus yang memberi kita kehidupan, pertumbuhan, indera. Nah, itu adalah jiwa. Jadi yang memberi kita kehidupan, kamu bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa punya indera tadi ya, bisa makan, minum, berkembang biak, tumbuhan kayak binatang tadi. Nah, itu karena jiwa. Bahkan bisa berpikir, bernalar ya, manusia bisa membuat handphone secanggih ini, buat laptop, buat internet, bahkan pesawat ruang angkasa. Itu semata-mata karena semua manusia dikasih apa? Jiwa yang noetik, yang rasional. Coba manusia hanya dikasih jiwa indrawi tadi. Ya udah, manusia itu cuma tumbuh, berkembang biak doang. Ya kan? Tapi manusia dari dulu udah bisa membangun menara Babel misalnya. Membangun candi-candi yang megah, itu kan ratusan tahun yang lalu. Membangun piramida di Mesir. Ya, karena manusia itu punya kemampuan bernalar. Nggak cuma hidup, bertumbuh, dan indera. Ya, jadi nggak cuma jiwa binatang sama tumbuhan yang kita punya, tapi juga ada rasional atau nalar, akan bisa bersekutu dengan Tuhan. Coba baca lagi. Jiwa diciptakan bersama dengan tubuh. Ya, jadi jiwa dan tubuh itu satu kesatuan. Karena kalau nggak ada tubuh, ya jiwanya nggak bisa hidup. Tempat jiwa bertampung itu tubuh namanya. Nah, maka tubuh itu juga harus dijaga. Tapi juga jangan lupa jiwa. Kan yang lebih penting itu jiwa. Kata Gregorius ya. Oke. Sekarang baca lagi. Coba. Despita. Nanti dan kematian jiwa. Setelah manusia mengakibatkan jiwa tentang ini menyebabkan terus menjadi gelap, tertawan nafsu, dan akhirnya mengalami kematian spiritual. Iya. Nah, waktu Tuhan menciptakan
jiwa dan tubuh bersamaan sesuai gambarnya tadi, itu barengan ya. Tapi kemudian ada kejatuhan atau dosa. Atau katakanlah ada penyakit dan menyebabkan kematian. Nah, kejatuhan manusia mengakibatkan jiwa kita kehilangan apa? Rahmat ilahi. Buat nus jadi gelap. Tertawan. Nah, akhirnya iya. Jadi kematian roh jadinya. Jadi roh itu kan yang membuat kita bisa berelasi dengan Tuhan kan? Nah, itu jadi mati. Akhirnya dengan dosa manusia nggak lagi bisa berelasi dengan Tuhan. Terus Dosa dan nafsu membuat iya tadi kan ada dosa tadi. Terus penyakit jiwa berarti disinggalkan jiwa tidak berbasis. makanya nanti kalau kamu sudah di dalam Kristus, kamu sekarang jalani lagi kompromi jiwa. Jadi dulu jiwa kotor, gelap, ya. Terus dikatakan di situ apa lagi? Asing dari Allah, manusia gelap, tertawan oleh nafsu. Ya, nah, sekarang dibangkitkan lagi terus dimurnikan. Kapan kita dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi? Kan mati nih. Kapan dihidupkan lagi? Waktu kamu percaya kepada Kristus, dibaptis itu. Nah, setelah dihidupkan lagi, ya udah menjalani yang namanya apa? Komori. Atau istilahnya api jiwanya dimurnikan, disembuhkan. Ini yang namanya proses. Makanya ada pelajaran kayak gini nih. Spiritualitas, disiplin. Kalian disuruh baca buku doa. Nah, itu untuk menyembuhkan jiwa. Kan di sini saya nggak mengajak kalian baca buku pornografi kan? Kenapa? Ayo kita baca novel atau baca cerita-cerita yang jahat, yang porno. Ya. Kalau saya suruh itu cepet deh kalian. Senang banget. Kan enggak disuruh itu. Ya. Apa tujuannya? Kalau Ridwan itu udah semangat ya kalau suruh. Hah? Tidak. Ingat juga ya. Bagus. Kenapa kok disuruh bacanya misalnya buku doa? Ah, iya. Karena jiwa kita kan, kalau saya suruh baca itu ya tambah gelap ya kan. Ya, manusia udah jadi gelap, suruh baca yang enggak tambah gelap. Tawan oleh nafsu, dia tambah tertawa, tambah diikat kan. Nah, itu makanya itu harus dilepaskan. Ya, supaya kita bisa alami lagi apa? Ya, atau disinilah istilahnya terapi jiwa. Baca lagi, yes, kita. Terapi jiwa. Jiwa mengembalikan keadaan atau konten. Kodratinya melalui katarsis, coba katarsis dari nafsu atau potismos. Nah, ini bahasa Yunani semua. Katarsis, nous, potismos itu dari bahasa Yunani ya.
Iya. Ini dicapai melalui kehidupan. Atau puasa, kewaspadaan, doa. Nah, salah satunya doa. Ini kehidupan asketis untuk pemurnian dari hal-hal yang jahat dan mendapat penerangan otismos dari anugerah rahmat ilahi. Ya, terus ada pertobatan, partisipasi, terus Ya, hmm, kesehatan jiwa. apatia. Bacanya apa? Apatia. Ketidak bernafsuan atau gnosis. Jadi kalau orang enggak yang pemurnian bisa mencapai gnosis. Ya. Nah, coba baca lagi. Terapi jiwa, penyembuhan jiwa melibatkan pemulihan nus tadi. Nah, tadi kan nusnya 8. Ada 8. Harus dipulihkan kembali ke keadaan yang keadaan yang asli. Alami itu maksudnya yang original, yang asli. Ya. Atau yang berarti. Lewat pemurnian yang nah, ini dicapai melalui apa? Ya. Ini misalnya puasa, waspadaan, doa, ini pertobatan, sinergi. Nah, itu semua diajarkan di buku ini. Nah, jadi buku ini untuk apa? Umur itu. Ya, ini misalnya di lokalia. Ini Filokalia itu judul bukunya. Ini mengajarin kita untuk mencapai proses pemurnian. Ya. Nah, misalnya kayak tadi yang saya tunjukin, misalnya yang ini. Oh, oh, oh ya ini tadi. Nah, ini Filokalia. Ini misalnya Saint Maximus. Oke, yang ditulis untuk Talasios. Ini salah satu isi dari buku Filokalia. Ya, nanti ini di spiritual formation yang kedua. Atau nanti kalau kamu baca ini ada penjelasannya. Ini bahasa Inggrisnya, ini teks-teksnya, terus ini ada penjelasan. Ya, sama lah kayak ini orasi ini kan, cuma ini udah saya terjemahkan dari Inggris ke Indonesia. Ini ada penjelasannya. Nah, ini juga sama, cuma ini saya nggak terjemahin. Saya paraphrase ringkas ya. Ini kan panjang bahasa Inggris, dia diringkas, namanya contoh ringkasan. Misalnya poin 2, ini diringkas. Poin 3 ini kan panjang nih, kemudian diringkas. Nah ini buku termasuk buku ini Filokalia. Filokalia banyak pengarangnya. Ada Maximus, ada Yesaya, ada Simeon, ada Markus, Sang Pertapa, banyak tokohnya. Ya. Salah satunya siapa? Maximus. Nih. Ya, atau Saint Maximus the Confessor. Bahasa Indonesia Santo Maximus sang pengaku iman. Ya.
Nah, dia salah satu penulis Filokalia. Nah, dia bahas ini. Bahas apa? Bahas ini. Penyembuhan jiwa. Melalui 3 tingkatan. Sis, jadi kita mengalami pemurnian itu nanti pada akhirnya mencapai apa? Seksual. Sis. Inilah yang kita sebut tadi kesehatan hati. Ya, tadi Gregorius bilang kesehatan rohani itu penting. Tapi untuk mencapai sehat itu ya kita diobati. Tubuh kita sakit, kita minum obat. Ya kan? Kamu demam, kamu minum obat demam. Paracetamol misalnya. Ya, demamnya hilang jadi sembuh. Nah, kalau jiwa kita sakit, obatnya apa? Bukan paracetamol. Apa obatnya? Iya ini. Iya, jadi kita butuh rahmat. Rahmat itu maksudnya anugerah, kasih karunia. Nah, itu obatnya. Di mana kita bisa dapat anugerah? Ya, berarti nusnya, kan yang terima anugerah tadi nus kan? Nah, nusnya itu mesti murni. Kalau enggak, ya enggak bisa terima. Anugerah itu kan suci. Kalau nus kita kotor, gelap, dia nggak bisa terima yang suci. Jadi kan nus, logos, roh, atau spirit tadi, pneuma tadi, itu yang berhubungan dengan anugerah kan. Nah, gimana supaya nusnya itu bersih? Maka iya harus. Iya. Nah, nanti diajarin. Misalnya kan mungkin puasa, ya, waspadaan itu sehari-hari. Misalnya doa udah diajarin. Nanti tentang kewaspadaan itu ini. Kewaspadaan itu artinya di sini nepsis. Nah, ini kewaspadaan, sadaran, perhatian namanya nepsis. Nah, itu salah satu obat tadi untuk supaya nus itu jadi bersih, matamu jadi bersih. Enggak perlu pakai kacamata. Nah, kalau mata kita rusak, kita pakai kacamata seperti mata saya ini. Ya, kalau saya lepas, saya udah nggak bisa baca nih tulisan apa. Cuma bayang-bayang doang. Karena matanya rusak, rabun gitu ya. Itu kaca. Nah, kalau nus kita sudah rusak, apa tadi? Nusnya itu dikatakan apa tadi? Gelap. Maka itu iya butuh penerang. Kayak mata saya butuh kacamata. Nah, nus kita butuh apa? Nus kita itu butuh puasa, doa, itu supaya nusnya itu jadi murni dan bisa menerima apa? Untuk apa rahmat Allah itu? Yaitu obatnya, paracetamolnya. Iya, kamu demam, kamu minum paracetamol, karena itu obatnya. Sama kalau kita butuh anugerah supaya murni, ya kan? Iya, Pak. Tapi untuk dapat obatnya, kamu harus usaha. Itu namanya sinergi. Usaha dari kehendakmu
Nggak manusia, kamu berusaha tadi. Nus kamu, terus ada nafsu tadi, kehendak tadi, timos, dan epitumia itu harus kamu arahkan kepada Tuhan. Kamu harus ada usaha. Sama kayak kamu sakit, kamu harus ada usaha ke dokter kan? Ya, minimal puskesmas. Minta obat supaya demamnya turun. Nah, ada usaha. Coba kamu tidur aja di situ. Tidak mau ke dokter, tidak mau ke rumah sakit, tidak minum obat, sembuh nggak? Mati lama-lama. Iya. Ah, terus kubur. Ya, kita harus ada usaha. Nah, usahamu apa di sini? Itu tadi. Usaha manusia. Tapi bukan itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan apa? Mata deh. Tapi usaha kita untuk dapat obat. Kayak kamu sakit, kamu ke dokter untuk dapat obat. Yang menyembuhkan dokter atau obat? Obat. Ya, obatnya yang menyembuhkan kita. Misalnya kalau demam ya paracetamol. Itu, paham nggak? Sama, yang menyembuhkan kita bukan kehendak kita waktu kamu doa, puasa, atau waspada gitu ya, nepsis, beribadah, baca kitab suci, bukan itu yang menyembuhkan. Itu hanya usaha kita untuk dapat apa? Obat. Obatnya apa? Rahmat ilahi. Namanya karis. Karis atau aris rahmat ini sama. Atau kasih sama doa. Rahmat atau anugerah itu maksudnya obatnya. Tapi untuk obat itu kamu harus berusaha. Itu namanya kehidupan asketis. Usahamu itu namanya asketis. Nah, nanti di sini ada dibahas apa artinya askesis. Nah, ini dia askese. Misalnya kamu harus berusaha baca ini. Nah, itu namanya askese. Kayak kamu sakit, kamu harus berusaha ke dokter. Walaupun harus antri, walaupun harus keluar duit, harus rela-rela berdesakan, misalnya kalau di rumah sakitnya rame, itu namanya usaha. Nah, kalau dalam hal sakit rohani, sakit jiwani apa? Usaha kita. Namanya askese atau asketis. Misalnya usahamu apa? Kamu baca ini, atau saya suruh baca buku doa, baca sin. Nah, itu semua adalah askese. Kamu baca ini, Filokalia ini. Itu askese. Baca kitab suci misalnya. Baca Alkitab. Nah, itu namanya aske. Tapi itu yang menyembuhkan? Bukan, itu cuma supaya kamu dapat obat. Kamu tadi antri ke dokter. Supaya kamu dapat resep, bisa tembus obat. Nah, kita melakukan, misalnya kamu baca ini, iya, supaya kamu dapat anugerah. Nah, anugerah itulah yang jadi obat apa? Ini penyembuhan sih. Karena jiwa kita sakit dan gelap atau tertawan oleh, nah itu yang perlu dimurnikan, disembuhkan. Ya. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, sekarang lihat gini.
Apa hubungan? Ini udah paham belum? Tentang kesehatan jiwa. Jadi tadi misalnya kalau Gregorius ngomong menjaga kesehatan rohani, nah gimana caranya? Hah? Supaya rohanimu sehat, supaya rohanimu tidak sakit, gimana caranya? Terapi jiwa. Iya, terapi jiwa itu tadi apa itu? Iya, ini, ya kan? Jalani pemurnian lewat kehidupan askesis supaya kamu dapat rahmat Allah. Karena rahmatnya itulah yang membuat kita sehat. Kayak tubuhmu butuh makan. Nah, itulah makanan yang membuat kamu sehat. Nah, makanan bagi jiwa itu apa? Kalau bagi tubuh, makan nasi, makan lauk, ya, gitu. Itu supaya tubuh kita sehat. Tapi kalau buat jiwa apa? Enggak, makanannya apa? Enggak, rahmat itu tetap. Itu makanannya. Iya, anugerah dari Roh Kudus kan. Cuma gimana dapatnya? Kamu harus berusaha. Usahanya apa misalnya? Iya, kamu baca Alkitab. Nah, usahanya semuanya nih, Pak. Iya. Misalnya kamu baca Alkitab. Kamu baca buku rohani. Misalnya bukan buku Filokalia. Baca kitab suci. Baca buku doa. Tapi bukan itu yang jadi makanan. Kamu baca itu supaya dapat makan. Supaya kamu dapat anugerah. Tapi kalau kamu nggak melakukan itu, nggak baca, nggak doa, ya, nggak ada kehidupan asketisnya, dapat nggak makanan? Tidak. Ya sama kayak gini, kamu nggak mau masak, nggak mau apa, iya kerja, ada makanan. Ya. Tapi kerja itu yang bukan mengenyangkan kita kan? Ya mengenyangkan apa? Nasinya kan? Sama. Kamu kayak baca Alkitab itu usaha, kamu masak. Tapi bukan baca itu yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah kamu nanti dengan baca Alkitab, kamu dapat anugerah. Anugerah itu yang mengenyangkan atau menyembuhkan kita. Paham sekarang? Ya, nggak ada makan, kelapanya masih hilang soalnya. Hah? Siapa yang makan kelapanya? Jadi ganti. Iya, tapi kan itu nggak boleh diulangi. Cek aja Pak. Hmm? Cek aja orangnya itu. Nah, CCTV-nya itu yang kemarin tuh error, nggak bisa diputar. Tapi kan nggak perlu, cuma kelapa kok kita jadi ribut. Nah itu hal kecil. Karena ke depan inilah harus jaga. Ini kan. Kalian belajar di kelas ini ya nanti ini. Nah, ini anak. Kalau enggak, kita belajar di kelas ini percuma kalau sia-sia. Kita nggak terapkan di luar. Oke, kita lanjut lagi minggu depan. Ya, ini kita lanjut akan materi-materi seperti ini. Nanti ada juga istilah apa itu hati. Ya. Lalu ya. Lalu pikiran. Nah, ini kita belum bahas apa sih artinya pikiran? Istilahnya dianoia. Ya.
Dan apa istilahnya mind. Nah, ini ada beda ini. Mind, Iya, mindset. iya. Dan satu lagi, nah ini semua yang ada tadi di dalam jiwa kita. Nah, kamu harus tahu. Oke, selesai kita berdoa ya. Kita nih, nah berdoa.